Selamat datang di video pembelajaran seri psikologi kepribadian. Di video kali ini kita akan belajar mengenai teori kepribadian menurut Raymond Cattell. Menurut Cattell, kepribadian itu bisa kita rangkum menjadi 16 dimensi. Nah, apa saja? Mari kita simak. Let's go. Mari kita mulai. Raymond Bernard Cattell, dia lahir pada 20 Maret 1905 di Inggris. Awalnya ia tertarik pada kimia dan meraih gelar sarjana pada bidang tersebut dari University of London. Namun kemudian ketertarikannya pada perilaku manusia membawa Cattell untuk melanjutkan studi di bidang psikologi. Ia meraih gelar PhD di umur 25 tahun. Pada tahun 1937, Cattell pindah ke Amerika Serikat, tempat ia mengembangkan pendekatan berbasis data dalam psikologi kepribadian. Sepanjang karirnya, ia sudah mempublikasikan lebih dari 500 artikel ilmiah dan 50 buku. Karya terbesarnya adalah pengembangan 16 Personality Factor Questionnaire atau 16PF yang digunakan untuk mengeksplorasi kepribadian secara mendalam. Cattell percaya bahwa kepribadian dapat dipelajari secara ilmiah dengan menggabungkan data empiris dan analisis statistik. Ia mengumpulkan data dari 3 sumber utama. Yang pertama adalah live data atau L-data, yaitu observasi perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah questionnaire data atau Q-data, yaitu adalah respon individu terhadap pertanyaan tentang sikap dan preferensi mereka. Yang ketiga adalah tes data atau T-data, yaitu tes objektif di lingkungan yang terkontrol. Dengan menganalisis data ini menggunakan teknik analisis yang dia sebut analisis faktor, Cattell mampu menyusun struktur kepribadian yang lebih terorganisir. Cattell membagi sifat kepribadian menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah sifat permukaan atau surface trait. Ini adalah sifat yang terlihat dan mudah diamati dalam perilaku sehari-hari, seperti keramahan atau antusiasme. Misalnya, seseorang yang sering tersenyum dan menyapa orang lain mungkin tampak ramah. Yang kedua adalah sifat dasar atau source trait. Ini adalah sifat mendasar yang tidak selalu terlihat langsung, tapi menjadi akar dari perilaku seseorang. Sifat ini lebih stabil dan mencerminkan inti dari kepribadian seseorang. Misalnya, seseorang yang tampak ramah mungkin memiliki sifat dasar warm atau kehangatan. Yang ketiga adalah sifat dinamis atau dynamic traits. Ini adalah sifat yang mendorong individu untuk bertindak seperti ambisi atau motivasi. Misalnya, dorongan untuk sukses dalam karir adalah sifat dinamis yang mempengaruhi perilaku kerja seseorang. Salah satu teori yang terkenal dari Cattell yaitu 16 Personality Factor atau 16PF. Tapi teori ini tidak muncul begitu saja. Ada sejarah panjang yang mendasarinya. Teori ini diawali dari studi yang dilakukan Allport dan Olbers pada tahun 1936. Allport mengidentifikasi beberapa kata sifat yang ada dalam kamus bahasa Inggris. Dia mampu mengidentifikasi sekitar 18.000 kata sifat. Kemudian Allport membuat kategorisasi seperti sifat, keadaan, penilaian moral, dan lain sebagainya untuk mengelompokkan kata sifat tersebut. Nah, hasil kerja Allport ini dilanjutkan oleh Cattell. Dia menggunakan analisis faktor untuk mereduksi ribuan istilah ke dalam kelompok utama. Jadi dari 18.000 kata tadi berhasil direduksi menjadi 4.500 kata yang pada akhirnya dengan analisis faktor mampu direduksi menjadi 16 faktor kepribadian atau 16PF. Cattell menggunakan analisis faktor untuk menyusun sifat kepribadian menjadi dimensi yang lebih sederhana. Analisis ini memungkinkan identifikasi pola dalam data yang kompleks dan menghasilkan model kepribadian yang lebih terstruktur. Melalui metode ini, ia mengidentifikasi 16 faktor dasar kepribadian yang menjadi inti dari teorinya. 16PF Questionnaire itu adalah alat ukur untuk mengidentifikasi 16 dimensi kepribadian tadi. Itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1949. Proses ini membuat 16PF menjadi alat yang praktis untuk menilai kepribadian manusia secara terperinci.
Kettle mengidentifikasi ada 16 faktor kepribadian yang membentuk dasar perilaku manusia. Berikut ini adalah faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah warmth. Orang yang memiliki tingkat warmth tinggi itu cenderung ramah dan peduli, sementara mereka yang memiliki warmth rendah itu cenderung tertutup dan dingin. Yang kedua adalah reasoning. Orang yang memiliki reasoning tinggi itu cenderung analitis dan cepat belajar, sementara mereka yang memiliki reasoning rendah itu cenderung sederhana dalam berpikir. Yang ketiga adalah emotional stability. Orang yang memiliki emotional stability tinggi itu cenderung tenang dan stabil, sementara mereka yang memiliki emotional stability rendah itu cenderung mudah untuk cemas. Yang keempat adalah dominance. Orang yang memiliki dominans tinggi biasanya lebih percaya diri dan ingin menjadi pemimpin, sementara mereka yang memiliki dominans rendah itu biasanya patuh dan menjadi pengikut. Yang kelima adalah liveliness. Nah, orang yang memiliki liveliness tinggi itu biasanya cenderung energik dan ceria, sementara mereka yang tingkat liveliness-nya rendah itu cenderung pendiam dan serius. Yang keenam adalah role consciousness. Ini adalah berkaitan dengan ketaatan pada aturan. Mereka yang memiliki role consciousness tinggi biasanya disiplin dan sangat menghormati aturan, sementara mereka yang memiliki role consciousness rendah biasanya mereka lebih bebas dan tidak terikat pada aturan. Yang ketujuh adalah social boldness. Orang yang memiliki social boldness tinggi biasanya berani dan percaya diri dalam situasi sosial, sementara mereka yang memiliki social boldness rendah biasanya cenderung pemalu. Yang kedelapan adalah sensitivity. Orang yang memiliki sensitivity tinggi biasanya merasa memiliki perasaan yang kuat dan empatik, sementara mereka yang memiliki sensitivity rendah mereka lebih tegas dan tidak terlalu emosional. Yang kesembilan adalah vigilance. Orang yang memiliki vigilance tinggi biasanya curigaan dan cenderung hati-hati, sementara mereka yang memiliki vigilance rendah itu cenderung lebih mudah percaya pada orang lain. Yang kesepuluh adalah abstractedness. Orang yang memiliki abstractedness tinggi biasanya adalah orang yang imajinatif dan sering berfantasi, sementara orang yang memiliki abstractedness rendah biasanya adalah orang-orang yang praktis dan realistis. Yang ke-11 adalah privateness. Orang yang memiliki privateness tinggi biasanya cenderung tertutup dan merahasiakan dirinya, sementara orang yang memiliki privateness rendah itu cenderung terbuka dan jujur. Yang ke-12 adalah apprehension. Orang yang memiliki apprehension tinggi biasanya sering khawatir, sementara yang memiliki apprehension rendah cenderung percaya diri. Yang ke-13 adalah openness to change. Orang yang memiliki openness to change tinggi biasanya mereka cenderung inovatif, sementara yang rendah itu cenderung tradisional atau konvensional. Yang ke-14 adalah self-reliance. Orang yang memiliki self-reliance tinggi biasanya orang-orang yang mandiri, sementara orang yang memiliki self-reliance rendah itu cenderung bergantung pada orang lain. Yang ke-15 adalah perfectionism. Orang yang memiliki perfectionism tinggi itu biasanya teliti dan terorganisir, sementara mereka yang memiliki perfectionism rendah biasanya cenderung santai. Yang ke-16 adalah tension. Orang yang memiliki tension tinggi biasanya cenderung tegang dan sering stres, sementara orang yang memiliki tension rendah biasanya relatif santai. Model 16PF ini memiliki aplikasi yang luas. Salah satu diantaranya adalah di psikologi klinis untuk diagnosa dan terapi kepribadian. Yang kedua di psikologi pendidikan, ini bisa membantu untuk memahami potensi siswa. Di setting organisasi, 16PF digunakan dalam seleksi karyawan dan pengembangan karir. Dan di bidang riset atau penelitian, kita bisa menggunakan 16PF untuk meneliti hubungan kepribadian dengan perilaku manusia. Meskipun teori Kettle ini sangat berpengaruh, ada beberapa kritik yang melekat pada teorinya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kompleksitas model yang dikembangkan oleh Kettle dan analisis yang digunakan. Model 16PF ini dianggap terlalu banyak oleh sebagian peneliti. Dan analisis yang digunakan saat itu, analisis faktor, itu cukup awam bagi sebagian orang, terutama yang bukan dari bidang akademisi. Kemudian universalitasnya juga masih dipertanyakan, beberapa sifat tidak ditemukan dalam semua budaya, dan juga memiliki keterbatasan yang tidak mencakup dimensi tertentu seperti kreativitas atau spiritualitas.
Kesimpulannya, Raymond Cattell telah membawa pendekatan ilmiah dalam studi kepribadian manusia, dan dengan teorinya ini, kita dapat lebih memahami kepribadian secara lebih sistematis melalui 16PF. Meskipun beberapa masih ada keterbatasannya, namun model ini tetap menjadi alat yang sangat penting dalam psikologi modern. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.